Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan satu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kau memperbolehkan kami untuk kami bisa kembali beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kau berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, berkati dari awal sampai akhirnya. Kau juga berkati kami yang melayani untuk ibadah online ini ya Tuhan. Semoga Kau memberikan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada. Semoga kami selalu dalam perizinan dan pemerintahan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Tentunya masih ada, karena sukacita Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, orang percaya.
bekerja. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kita berikan tangan kita untuk bertepuk tangan, mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi dulunya kita angkat satu pujian, bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih.
jiwa, roh kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat siang hari ini Engkau kembali memberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, agar supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap perkataan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari kesehari. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan pada saat siang hari ini. Biarlah Engkau menyertai dari awal sampai akhirnya. Berfirmanlah atas kami semua, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk diberkati. Terlebih kami siap untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami hari kesehari. Dalam nama Yesus firman yaitu kami berdoa. Amin. Salam, saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan. Sekalipun kehidupan kita hingga sampai saat ini juga belum menentu karena situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam kehidupan kita. Namun satu perkara yang kita syukuri, kita masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, dan biarlah apa yang kita dengarkan hari ini akan kita lakukan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita persiapkan setiap hati kita masing-masing. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan didasari di dalam pembacaan kita pada saat ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membaca, saudara semua bisa menyimak bersama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba yang tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saya akan mengulangi satu ayat yang ke-32 yang menjadi dasar pertemuan kita pada saat hari ini. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena nanti pada tanggal 17 Agustus kita akan merasakan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu bagi bangsa kita diraih bukan dengan cara yang mudah, tetapi diperjuangkan dengan berkorban, bukan hanya harta, tetapi juga nyawa. Dan itulah kemerdekaan yang kita dapatkan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Sehingga ada sukacita ketika kita hidup di dalam kemerdekaan. Renungan kita pada saat ini adalah berkaitan dengan kemerdekaan. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Di situ kita akan belajar bersama-sama tentang kemerdekaan orang beriman. Kemerdekaan orang beriman.
Kalau tadi saya mengatakan Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan, tetapi bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, benarkah kita sudah betul-betul merasakan kemerdekaan sebagai orang beriman itu? Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama tentang kemerdekaan orang beriman. Sehingga muncul satu pertanyaan, mengapa orang beriman harus merdeka? Mengapa orang beriman harus merdeka? Merdeka artinya adalah tidak terikat. Merdeka artinya tidak tergantung. Merdeka artinya berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Itu merdeka. Indonesia merdeka, tidak lagi bergantung bangsa lain. Saudara saya merdeka, tidak bergantung pada dunia ini, tetapi kebergantungan kita hanyalah pada Yesus, yang adalah Allah, Tuhan itu sendiri, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Hal yang pertama, mengapa kita harus merdeka sebagai orang beriman? Yang pertama, karena kita mengalami pembebasan. Bapak Ibu Saudara, pembebasan kata dasarnya adalah bebas, yang artinya bahwa bebas itu adalah lepas. Bebas itu adalah luput dari segala sesuatu. Bebas itu terhindar. Bebas itu tidak terbatas. Kita sebagai orang percaya saat ini mengalami pembebasan yang luar biasa. Bahkan kita itu mengalami pembebasan dari dosa, pembebasan dari kutuk si jahat, pembebasan dari kuasa iblis, pembebasan dari dosa yang mengikat kita sebagai orang percaya, dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi keluarga Allah. Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang sudah menjadi hamba dosa, bahkan hilang kemuliaan Allah di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa kita ketika dalam kandungan, ketika kita lahir, kita sudah berdosa. Orang yang terus hidupnya dalam dosa dari waktu ke waktu, maka akan menjadi budak dosa, akan menjadi hamba iblis, akan menjadi hamba si jahat. Orang ini adalah orang yang terus mengikuti kehendak iblis, bahkan bisa menjadi anak-anak iblis, bisa menjadi anak-anak si jahat. Iblis atau setan bisa menguasai pemikiran kita. Iblis atau setan bisa menguasai perbuatan-perbuatan kita. Sehingga tidak salah ketika kita lahir, kita sudah berdosa. Karena kakek moyang kita dari Adam, orang pertama, dia sudah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dia tidak setia menjalani firman Tuhan. Ketidaktaatan Adam menjadikan semua manusia berdosa hingga sampai saat ini, bahkan sampai sudah zaman. Tapi yang perlu kita ingat bersama-sama, bahwa juga dengan ketaatan satu pribadi, Kristus, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang taat dan beriman kepada Kristus karena dibenarkan. Luar biasa. Kita memperoleh pembebasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa orang beriman memiliki kemerdekaan? Yang kedua, orang beriman memiliki kemerdekaan karena orang beriman mengalami dan menerima penebusan. Bapak Ibu Saudara, penebusan atau kata tebus atau tebusan itu artinya adalah bahwa Yesus sudah mengganti
dosa kita. Bahwa Yesus sudah membeli kembali, bahwa Yesus sudah memulihkan kembali, bahwa Yesus sudah menghapus dosa kembali, bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya, nyawanya kembali untuk orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Darah Kristus yang dipakai sebagai alat untuk menebus jiwa yang terhina, sehingga menggantikan yang mati dan dosa ini menjadi hidup. Ini penebusan. Hanya karena darah Yesus saja kita mengalami penebusan. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang, bukan dengan kekuatan, tetapi hanya darah Yesus yang menyucikan saudara dan saya. Kita semua orang-orang percaya, kita diampuni oleh darah Yesus, bukan dengan kuasa kekuatan di tengah-tengah dunia ini, sehingga menjadikan saudara dan saya tidak lagi dalam penghukuman. Karena darah Kristus itulah yang menjadikan kita mengalami penebusan. Kita disucikan bukan karena kita suci, kita dikuduskan bukan karena kita kudus, hanya karena darah Yesus itulah maka saudara dan saya disucikan, saudara dan saya dikuduskan. Karena kuasa darah Yesus, kita semua dipersatukan, kita semua dipersekutukan di dalam darahnya, sehingga jiwa yang terhina, jiwa yang berdosa kembali kepada Bapa, sehingga menjadikan kehidupan kita disempurnakan karena darah Kristus. Yesaya 53 ayat yang kelima, bilur-bilurnya menyembuhkan, darahnya sudah mentahirkan orang yang sakit menjadi sembuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa orang Kristen mengalami kemerdekaan? Yang ketiga adalah karena orang Kristen menerima dan mengalami pendamaian. Pendamaian kata dasarnya adalah damai. Damai itu adalah aman di dalam Kristus. Damai itu adalah tentram di dalam Kristus. Damai itu adalah tenang di dalam Kristus. Damai itu adalah sentosa di dalam Kristus. Damai ini berarti kita diampuni. Damai ini berarti kita dimaafkan. Damai ini berarti kita dibebaskan. Bahkan didamaikan perseteruan kita dengan Allah, sehingga kita merasakan damai. Buktinya adalah bagaimana perjanjian Tuhan kepada dunia ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang sempurna, bahwa melalui Kristus kita sudah dipindahkan dari mati ke dalam hidup. Melalui Kristus kita sudah dipindahkan dari mati kepada hidup. Inilah rencana Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang sempurna. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal. Ini yang kita rasakan bersama-sama. Itu membuktikan bahwa kuasa Allah benar. Kuasa Allah sanggup membebaskan kita dari dosa. Ayat yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-10 akan bacakan untuk kita sekalian. Roma ayat pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dan ke-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan, akan dibebaskan dari kuasa dosa. Dan bersyukur saudara dan saya hari ini sudah diselamatkan. Bahkan kita sudah dibebaskan dari dosa. Kalau Indonesia merdeka, mungkin kemerdekaan yang kita rasakan saat sebagai bangsa belum kemerdekaan yang sesungguhnya, karena masih ada tekanan sana sini, ada penderitaan sana sini, bahkan virus corona yang belum usai juga sering menjadikan kita takut, menjadikan kita khawatir, menjadikan kita was-was, kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa-masa yang akan datang. Namun kemerdekaan dalam Kristus yang saudara dan saya miliki adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, karena kita mengalami pembebasan, karena kita mengalami penebusan, dan karena kita mengalami pendamaian. Bersyukur sekalipun dunia ini berakhir pada suatu saat nanti, kemerdekaan yang sesungguhnya kita rasakan dalam Kristus, kehidupan kekal di dalam Kristus. Karena kuasa darahnya lah, maka kita mengalami pembebasan. Karena kuasa darahnya lah, maka kita mengalami penebusan. Karena kuasa darahnya lah, maka kita mengalami pendamaian di dalam Kristus. Sehingga kita akan mendapatkan kehidupan kekal selamanya di dalam Yesus Kristus. Merdeka! 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 Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat siang hari ini kembali memberikan waktu untuk kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tanpa Engkau, kami tidak mampu menjalani hidup kami untuk membebaskan kami dari dosa. Namun karena Engkau Tuhan, kami mampu. Dan karena darah Kristus yang menjadi tebusan bagi kami orang-orang berdosa, kami boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Kemerdekaan yang sejati ketika kami menjadi orang percaya, ketika kami menjadi orang yang beriman akan Engkau. Karena bersama dengan Engkau, kami orang-orang percaya mengalami pembebasan. Bersama dengan Engkau, kami orang-orang percaya mengalami penebusan. Bersama dengan Engkau, kami orang-orang percaya mengalami pendamaian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan setiap firman Tuhan dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini berakar, firman Tuhan ini bertumbuh, firman Tuhan ini berbuah-buah lebat, dan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian banyak orang dimanapun kami berada. Mohon kiranya banyak perkataan firman Tuhan yang belum kami mengerti, Roh Kudus yang menerjemahkan setiap perkataan firman Tuhan itu dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami. Karena Roh Kudus yang boleh bersama dengan kami, dan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Barang-barang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dikumpulkan oleh masing-masing keluarga, dan pada saat ini mari kita bawa ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami telah memberikan terbaik untuk Engkau, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau sucikan, Engkau luruskan, sehingga berguna bagi gereja-Mu dan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan doa online kami, kiranya Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Saatnya kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita akan satu pujian, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Cinta baru
Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dari awal pertengahan ke akhir. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun tempatnya, di rumah masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, anak-anak kami semua, anak balita, remaja, pemuda, seperti masa kami berdoa, Bapa memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, bungkus mereka semua dengan kuasa Roh Kudus, salib mereka dengan darah Tuhan Yesus. Kuasa gelap, kuasa jahat, dosa cacat penyakit yang mereka telah patahkan di dalam Tuhan Yesus. Berkati mereka dengan tubuh yang sehat, berkati mereka dengan iman yang kuat, berkati mereka dengan rezeki di setiap saat, supaya mereka semuanya ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Masyarakat bangsa kami juga kami doakan Bapa menjaga dan melindungi, supaya bencana wabah COVID ini akan segera berakhir, sehingga masyarakat bangsa kami boleh hidup normal seperti sebelum terjadi wabah COVID seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, mari kita berdiri mengenadah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dan kekuatan yang baru setiap hari dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana tempat yang Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Immanuel.